Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Gunawan dengan 2022 dari Teknik Universitas Saputra. Ini saya akan memenuhi tugas pada mata kuliah, yaitu menerangkan tentang materi listrik desa. Oke, apa sih itu listrik 3 fasa? Dengan kata lain, sistem yang menggunakan 3 kabel untuk pembangkit, transmisi, dan distribusi yang dikenal sebagai sistem 3 fasa. Sistem 3 fasa juga digunakan sebagai sistem fasa tunggal jika salah satu fasa dan kabel neutral dilepas dari jumlah arus saluran dalam sistem 3 fasa dengan 0 dan fasa-fasa tersebut dibedakan pada sudut 120 derajat. Sistem 3 fasa memiliki 4 kabel, yaitu 3 konduktor pembawa arus dan kabel netral. Pas penampang konduktor netral adalah setengah dari kabel aktif. Arus pada kabel netral sama dengan garis 3 kabel dan akibatnya sama dengan akar 3 kali komponen urutan fasa arus. Sistem 3 fasa memiliki beberapa keunggulan seperti kecepatan konduktor yang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem fasa tunggal. Ini juga menyediakan pasokan terus-menerus ke beban. Sistem 3 fasa memiliki efisiensi yang lebih tinggi dan kerugian minimum. Sistem 3 fasa menginduksikan generator yang menjadikan tenaga 3 fasa dengan besaran dan frekuensi yang sama. Ini memberikan daya yang tidak pernah terputus, yaitu jika satu fasa sistem terputus, maka 2 fasa sistem yang tersisa terus memasok daya. Jumlah arus dalam satu fasa sama dengan arus di 2 fasa lainnya pada fasa sistem. Nah, ini adalah perbedaan fasa 120 derajat dari ketiga fasa tersebut. Agar sistem bisa bekerja dengan baik, boleh dilihat ini adalah grafiknya, di mana fasa yang pertama itu fasa 1 itu dinamakan dengan warna hijau, fasa 2 dengan merah, dan fasa 3 dengan warna ungu. Kemudian ada apa saja sih jenis koneksi dalam 3 fasa, yaitu adalah star koneksi ya, atau sambungan star, membutuhkan 4 kabel yang terdiri dari 3 konduktor, fasa, dan 1 konduktor netral. Jenis sambungan ini terutama digunakan untuk transmisi jarak jauh karena memiliki titik netral melewati arus yang tidak seimbang. Koneksi bintang terhubung sistem 3 fasa memberikan 2 tegangan yang berbeda, yaitu 230, 440 volt, dan 440 volt. Ya, ini adalah gambar rangkaian daripada koneksi star. Ada juga koneksi delta, kalau lebih kita kenal dengan koneksi segitiga. Pada kondisi delta memiliki 3 kabel dan tidak ada netral. Koneksi delta ditunjukkan pada gambar 2. Tegangan saluran sambungan delta sama dengan tegangan fasa. Nah, muat koneksi dalam 3 fasa, yaitu beban dalam sistem 3 fasa juga dapat dihubungkan di star atau delta. Beban 3 fasa yang terhubung dalam delta ya, dan yang ditunjukkan pada gambar di bawah ya. Seperti ini adalah muat koneksi dalam 3 fasa. Kemudian apa sih kelebihan daripada listrik 3 fasa? Yang pertama adalah kekuatan yang lebih besar. Tentu listrik 3 fasa memiliki daya yang lebih besar dibandingkan dengan listrik 1 fasa pada tegangan yang sama. Ini membuatnya cocok untuk digunakan dalam aplikasi membutuhkan daya tinggi seperti industri, perusahaan besar, dan sistem distribusi tenaga listrik. Kemudian selain pada itu ada kemampuan menggerakkan motor listrik. Motor listrik 3 fasa lebih efisiensi dan memiliki torsi yang lebih konsisten dibandingkan dengan motor listrik 1 fasa, dan membuatnya ideal untuk digunakan dalam berbagai aplikasi industri seperti penggerak mesin, pompa air, kompresor, dan lain. Distribusi energi yang lebih baik. Jadi listrik 3 fasa ini dapat didistribusikan secara lebih efisiensi dalam jaringan listrik. Ini mengurangi kerugian daya, tegangan lebih stabil, dan memungkinkan jarak yang lebih jauh untuk mentransmisikan daya. Keseimbangan beban yang lebih baik. Jadi dalam sistem 3 fasa, beban dapat didistribusikan secara lebih baik merata antara 3 fasa yang membantu mencegah ketidakseimbangan beban yang tidak dapat menyebabkan masalah sistem listrik. Kemudian ada efisiensinya yang lebih tinggi. Listrik 3 fasa lebih efisiensi dibandingkan listrik 1 fasa. Ini mengurangi kerugian daya dan biaya operasional jangka skala panjang. Lalu kecocokan dengan perangkat industri.
peralatan industri dirancang untuk menggunakan listrik 3 fasa, sehingga penggunaan listrik 3 fasa ini dimudahkan integrasi peralatan industri. Kemudian, samping daripada kelebihannya, tentu listrik ini 3 fasa ini memiliki kekurangan. Salah satunya adalah biaya awalnya itu yang sangat tinggi. Instalasi dan peralatan untuk listrik 3 fasa cenderung lebih mahal daripada listrik 1 fasa. Ini cukup transformator 3 fasa, panel listrik 3 fasa, dan kabel yang lebih tebal. Kemudian kompleksitas instalasi lebih kompleks daripada 1 fasa. Hal ini memerlukan pemahaman yang lebih tentang konsep 3 fasa dan mungkin memerlukan tenaga kerja yang lebih mahir untuk instalasi pemeliharaan. Ada permasalahan tegangan yang lebih tinggi. Jadi sistem 3 fasa ini memiliki tegangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan fasa, yang dapat menjadi risiko bagi peralatan yang tidak dirancang untuk tegangan tinggi. Perlindungan dan transformator yang sesuai diperlukan untuk melindungi peralatan elektronik. Lalu kesulitan dalam penyaluran motor, ya kadang-kadang dapat mengalami kesulitan dalam penyalitan saat kehidupan. Ini memerlukan kontrol khusus untuk memulai motor dengan baik. Lalu kekurangannya yaitu fleksibel dalam aplikasi rumah tangga, ya, jadi tidak kurang fleksibel. Jadi tidak sesuai untuk kebanyakan aplikasi di rumah tangga seperti pekerjaan, peralatan dapur, dan peralatan rumah tangga lainnya. Penggunaan listrik 3 fasa terbatas pada aplikasi industri dan komersial saja. Oke, ini adalah rumus perhitungan. Sebenarnya untuk menghitung beberapa besaran daya listrik 3 fasa, ada rumus yang memudahkan kita. Daya pada listrik 3 fasa adalah P, ya, yaitu power atau daya sama dengan tegangan dikali intensitas atau arus dikali cos P dikali akar 3, ya. Jadi contoh soalnya pada instalasi 3 listrik. Pada instalasi listrik 3 fasa digunakan tegangan sebesar 380 volt dan arus listriknya atau I terukur 40 ampere untuk fasa. Sedangkan besaran cos P pada instalasi tersebut yaitu 0,75. Berapakah besar daya terpakai pada instalasi tersebut? Maka jawabannya adalah P sama seperti rumus, dikali V dikali I dikali cos P dikali akar 3, di mana 380 dikali 40 dikali 0,75 dan dikali 1,75 menghasilkan daya sebesar 19,722 watt. Ya, diketahui bahwa besar yang terpakai daya listrik 3 fasa yaitu 19.722 watt. Oke. Mungkin sekilas daripada penjelasan listrik 3 fasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga penjelasan saya bisa bermanfaat untuk semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pilih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.